Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya lagi ada di, sudah tahu ya, tadi intro di awal, lagi ada di Malang, Jawa Timur. Tepatnya di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, lagi ada acara lah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini sehat, semoga hari ini juga tetap diberi kesehatan, kekuatan gitu ya. Saya ini termasuk orang yang sangat familiar dengan yang namanya kegagalan. Di video-video yang lain, di video-video di luaran sana, banyak orang yang menganggap bagaimana kiat sukses, bagaimana caranya sukses, bagaimana saya mendapati sukses saya, mencapai sukses saya. Tapi di sini videonya aneh gitu ya. Semoga saja bermanfaat, jadi jangan ditiru. Ini sekedar storytelling atau bercerita kehidupan saya dari mulai saya kecil sampai saya seperti ini gitu. Jadi saya ini orang yang sangat familiar dengan yang namanya kegagalan. Dan bagi saya kegagalan itu bukan sesuatu yang hina. Bagi saya kegagalan itu bukan sesuatu yang yang memalukan gitu, bukan. Kalau teman-teman menganggap kegagalan itu sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang hina, nanti teman-teman tidak akan bisa mencapai yang teman-teman yang atau yang kamu inginkan, karena kesuksesan dan kegagalan itu satu paket gitu, menurut saya gitu ya. Jadi kesuksesan dan kegagalan itu satu paket. Anda tidak akan bisa sukses kalau Anda tidak mau gagal dulu. Jadi satu paket. Sama kayak kalau kita merebus mie ya, mie instan gitu ya. Jadi ada isinya, ada bungkusnya. Lah bungkusnya ini kita anggap kegagalan gitu. Jadi satu paket. Jadi saya ini orang yang familiar dengan kegagalan. Kalau teman-teman merasa gagal atau pernah merasa gagal, itu bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang dosa juga menurut agama gitu ya. Di agama manapun tidak mewajibkan atau tidak dosa kalau kita gagal, karena itu sebuah proses. Saya dulu sejak mulai taman kanak-kanak gitu ya. Ini cerita taman kanak-kanak, dulu saya pernah gagal. Jadi pada saat taman kanak-kanak, saya tuh sering sekali dipanggil oleh kepala sekolah dulu, karena sering tidak masuk, sering bolos, nggak tahu, malas aja gitu. Malas. Akhirnya sering dipanggil kepala sekolah. Teman-teman sudah lulus, saya belum lulus. TK jadi normalnya 2 tahun, TKA, TKB ya kalau sekarang. TKA saya 1 tahun, TKB 1 tahun lebih karena tinggal kelas gitu. Akhirnya di pertengahan tahun depannya gurunya mungkin kasihan. Jadi diluluskan itu TK. Terus saya masuk ke madrasah dulu ya, madrasah ibtidaiyah. Itu juga mengalami suatu kegagalan. Beberapa tidak bisa melakukan hubungan baik dengan teman, karena saya dulu pemalu, sangat pemalu. Jadi untuk ngobrol dengan orang yang baru itu saya tidak mempunyai kemampuan. Akhirnya di MI itu ya, SD di MI, Madrasah Ibtidaiyah atau SD, sekolah dasar itu, saya tidak mempunyai banyak teman. Teman saya itu aja yang mungkin teman sebangku atau teman sekelas. Punya banyak teman pada saat saya itu mau lulus MI, baru punya banyak teman. Tapi setelah itu hilang karena lulus. Setelah itu lanjut ke MTS atau Madrasah Sanawiyah ya, Madrasah Sanawiyah SMP. Saya mulai memberanikan diri untuk berani ngomong. Saya memberanikan diri untuk berani bergaul dengan orang baru, dengan teman-teman baru. Dan itu pun mengalami kegagalan, tapi tidak di pendidikannya, di soal asmara gitu ya. Asmara. Mungkin kamu semua pernah merasakan rasa percintaan di usia SMP ya, sama. Gagal gitu. Jadi bukan hal yang memalukan ya, gagal. Beberapa wanita gagal dan saya ditinggal. Kasihan, memang saya ini kasihan gitu ya. Beberapa, terus SMA, SMK juga mengalami kegagalan. Ada beberapa kegagalan pada saat saya SMK 3 tahun. Saya tidak masuk jurusan yang sesuai saya inginkan gitu ya. Tapi saya masuk, alhamdulillah masuk ke jurusan yang lain, meskipun awalnya saya tidak berminat di situ. Tapi akhirnya ya nggak apa-apa, dijalani aja. SMK negeri gitu ya, dijalani. Setelah itu 3 tahun dan kegagalan lagi di percintaan gitu ya, 3 tahun.
gagal lagi, lulus. Setelah lulus pun saya kepingin sekolah, kuliah, melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri gitu ya, yang sangat pada saat itu teman-teman banyak yang ke negeri, banyak yang ke universitas ternama di daerah Jawa Timur. Tapi saya mikirnya saya nggak punya biaya gitu pada saat itu. Saya nggak punya biaya dan itu termasuk gagal. Pada saat dulu saya mikirnya itu termasuk kegagalan. Karena saya ingin kuliah di negeri, saya ingin ingin mengambil jurusan sesuai yang saya inginkan, ternyata tidak kesampaian karena ya terkendala ekonomi pada saat itu. Saya bukan anak orang kaya gitu teman-teman ya. Setelah itu, tapi tetap saya kuliah S1 di Filsafat Agama Islam, Pendidikan Agama Islam di Fakultas Filsafatnya S1 gitu. Akhirnya 4 tahun alhamdulillah lulus dengan nilai ya tidak begitu mengecewakan lah, juga tidak begitu membanggakan, tapi ya itu yang saya capai. Jadi itu bukan termasuk kegagalan bagi saya, karena banyak teman-teman yang nilainya mungkin pada saat itu di bawah saya, tuh teman-teman ya. Jadi kegagalan itu yang saya ingin ngomong di sini, banyak kegagalan-kegagalan yang mungkin kita alami, banyak kegagalan-kegagalan yang kamu alami, dan itu bukan suatu yang dosa. Nggak apa-apa gagal, itu termasuk proses untuk mencapai tingkat selanjutnya. Dan kalau Anda gagal, merasa malu karena mungkin ejekan dari orang lain, karena mungkin melihat teman-teman kita yang mungkin sukses di bidang itu dan kita gagal di bidang itu, ya itu wajar. Saya dulu juga seperti itu. Pada saat teman saya itu sukses di sini tapi saya tidak bisa sukses di sini, saya tuh malu gitu. Malu dan merasa apakah saya ini bodoh gitu. Apakah saya ini ya memang bodoh mungkin. Dan itu dulu mengalami depresi, mengalami istilahnya itu tidak percaya diri, down gitu ya. Down, depresi. Ya akhirnya saya menemukan suatu di perkuliahan itu, menemukan suatu ilmu filsafat ya, yang namanya, kalau mungkin teman-teman belajar filsafat itu ada yang namanya stoikisme. Nanti kita kapan-kapan kita bahas tentang stoikisme atau paham stoikisme gitu ya. Paham filsafat dari zaman sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi itu ada yang namanya filsafat stoikisme. Bagaimana caranya mengendalikan diri sendiri, bagaimana caranya kita tidak memperdulikan atau tidak begitu memperdulikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, sesuatu yang tidak bisa kita atur gitu ya, di luar diri kita. Jadi berjalan waktu sampai hari ini, sampai sekarang, akhirnya saya lebih suka atau lebih memahami diri saya itu sebagai, saya itu bukan orang yang mudah menerima sesuatu dulu. Jadi saya itu tidak terima dengan situasi yang saya hadapi kalau itu tidak sesuai dengan keinginan saya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya wawasan, berkembangnya pengalaman, sekarang kalau misalkan saya melakukan sesuatu dan gagal, ya ada di pikiran saya, ya sudah gitu. Ya sudah. Jadi tidak terlalu ambisius. Ya sudah, kalau gagal, coba lagi. Ternyata pada suatu hari nyoba lagi sesuatu, gagal lagi, ya sudah. Orang lain ngomong, kamu itu gini aja nggak bisa, kamu itu teman-temanmu sudah bisa kayak gini, kamu kok nggak bisa. Ya sudah. Kalau dulu marah saya dan merasa percaya dirinya kurang, artinya down, dan tidak mau untuk mencoba lagi karena down. Tapi kalau sekarang, kalau misalkan saya coba apa-apa dan itu gagal, ya sudah. Orang lain ngomong apapun tentang diri saya, kamu gitu aja kok gagal, teman kamu tuh sudah berhasil gini, teman kamu sudah punya rumah, teman kamu sudah macam-macam gitu ya. Ya sudah, saya tidak bisa mengontrol komentar orang lain. Yang bisa saya kontrol adalah diri saya, apa yang saya lakukan. Kalau itu tidak merugikan orang lain, kalau itu baik buat diri saya dan tidak merugikan orang lain, ya sudah. Komentar orang lain, respon orang lain, kita tidak bisa mengontrol itu. Jadi kegagalan itu bukan hal yang hina, kegagalan bukan hal yang memalukan, kegagalan bukan suatu dosa gitu ya. Ya teman-teman, yang gagal, yang belum gagal silakan gagal. Jangan-jangan. Jadi di video ini, yang merasa dirinya gagal, terimalah. Ya sudah, terima kalau dirimu gagal. Akui kalau kita gagal.
sehingga kita bisa menghargai diri kita sendiri dan lebih mencintai diri kita sendiri untuk lebih baik ke depannya gitu. Kalau kita tidak mencintai atau menghormati diri kita sendiri, tidak suka dengan diri kita karena diri kita gagal, nanti kedepannya akan malah gak karu-karuan. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu terus gagal, terima, ikhlas, akui, oh iya saya gagal. Dan itu bukan hal yang dosa kok, bukan hal yang itu tadi, bukan hal yang memalukan, bukan hal yang hina. Selanjutnya untuk komentar orang lain apapun ke kita pada saat kita mengalami kegagalan itu bukan hal yang terlalu kita pikirkan. Nah nanti belajarnya sedikit-sedikit, lama-lama juga terbiasa bagaimana untuk menyikapi komentar orang lain. Jadi teman-teman, semoga video singkat dan video gak guna ini bermanfaat buat teman-teman. Gagal itu penting, dan pada saat gagal cintai dirimu, tetap hargai dirimu, tetap hormati dirimu, dan terakhir cintai kegagalan, karena itu adalah proses untuk mencapai keberhasilan di tingkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.